Sebuah pepatah mengatakan, mutu pembelajaran guru adalah cerminan mutu pendidikan sekolah. Nah, pepatah ini menjelaskan bahwa mutu pembelajaran atau penjelasan dari seorang guru menentukan seberapa besar kualitas dari mutu pendidikan sekolah tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita masuk materi kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Sarlinintai Ginting, NPM 1805030128. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai manajemen kelas. Yang pertama, konsep dasar manajemen kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi ataupun bakat siswa. Nah, untuk dapat menjalankan perannya tersebut, maka sekolah membutuhkan tenaga ahli dalam bidang mengajar, yaitu guru. Dalam kegiatan pembelajaran ataupun bimbingan berlangsung, tentunya siswa sangat diharapkan untuk memperhatikan dan terikat terhadap kelas dan guru. Nah, melalui dengan apa? Yaitu mendengarkan guru, melaksanakan instruksi guru, menjelaskan ataupun menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan sebagainya. Nah, untuk itu perlu adanya pengorganisasian kelas yang memadai. Dalam hal ini, pengorganisasian ini disebut dengan manajemen ataupun pengelolaan kelas. Manajemen kelas merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu merupakan definisi dari manajemen ataupun pengelolaan kelas. Nah, tujuan manajemen yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung siswa belajar sesuai kondisinya. Nah, yang keempat, yaitu membimbing dan membina siswa sesuai dengan latar belakang individualnya. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam manajemen ataupun pengelolaan kelas. Yang pertama itu prinsip kehangatan dan antusiasme. Nah, di sini kehangatan maksudnya sesuatu yang bersifat implisit, yaitu semangat daripada siswa sendiri untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan berlangsung pada hari itu. Nah, jadi guru berperan untuk memanajemen, mengelola kelas, bagaimana supaya meningkatkan semangat dari siswa untuk belajar, untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dengan cara dari gurunya, yaitu dari gerak wajah guru. Jangan sampai guru ketika masuk ke dalam kelas itu menunjukkan wajah yang kaku, yang terkesan banyak masalah. Nah, itu akan mempengaruhi daripada semangat ataupun antusias daripada siswa sendiri untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, seorang guru yang akan mengadakan ataupun memimpin, yang mengelola suatu proses pembelajaran harus menciptakan kehangatan dan antusiasme daripada siswa. Yang kedua, yaitu tantangan. Nah, bagaimana guru membuat ataupun berusaha menciptakan tantangan kepada siswa, kepada anak didik yang menstimulus ataupun menantang siswa, menstimulus motivasinya, kreativitasnya, dan menciptakan yaitu student center. Jangan berpusat pada guru, jangan hanya guru yang menjelaskan terus-menerus begitu. Nah, selanjutnya yaitu bervariasi. Bervariasi itu artinya tidak monoton, berganti-ganti, mulai dari strategi, metode, setting kelas, bahan ajar, media, dan pola interaksi. Nah, strategi misalnya, jangan hanya guru. Ada banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan ataupun dipilih oleh seorang guru. Nah, itu bisa divariasikan dengan model dan bahan ajar yang lain misalnya. Dan setting kelas misalnya
dalam diskusi kelompok supaya siswa ataupun situasi kondisi belajar yang menumbuhkan motivasi meskipun siswa. Mungkin guru bisa mengubahkan berbentuk lingkaran, pola berbentuk setting kelas berbentuk lingkaran. Nah, supaya kelas itu setiap harinya itu kelas itu terasa tidak membosankan, bervariasi. Yang keempat itu iklim keluasan. Nah, ini berhubungan dengan iklim belajar dan kondisi kelas yang dinamis. Nah, guru yang responsif. Nah, artinya guru harus cepat tanggap, guru harus memperhatikan betul muridnya satu persatu. Nah, misalnya ada siswa yang bertanya, nah itu harus ditanggapi, harus diberikan solusi sebaik mungkin. Nah, di sini guru dituntut untuk cepat tanggap, memahami situasi dan kondisi dalam kelas, ataupun misalnya ada siswa misalnya mengantuk. Nah, mungkin guru bisa menyarankan, coba kamu cuci muka dulu. Nah, selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal positif. Nah, di sini penekanan pada hal-hal positif itu maksudnya guru memberi penguatan. Bagaimana guru manajemen kelas dalam hal memberi penguatan yang hal-hal positif kepada siswa. Yang terakhir itu penanaman disiplin diri. Nah, ini adalah poin yang penting, yaitu guru harus menjadi teladan bagi siswa, bagi kelasnya. Nah, ketika guru misalnya menyuruh ataupun menginginkan siswa, memerintahkan siswa untuk tepat waktu ke dalam kelas, tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu, misalnya dengan datang ke kelas secara tepat waktu. Nah, yang ketiga yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, kita tahu bahwa guru adalah tenaga profesional yang karena kita tahu bahwa guru itu merupakan tenaga profesional. Itu karena secara prinsip guru memegang dua kendali ataupun dua tugas pokok yang penting dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri, yaitu sebagai pengajaran dan pengelolaan kelas. Nah, kedua hal ini tentu saja dimonitor atau dimotori oleh seorang guru. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu sebenarnya, apa itu pendekatan. Nah, pendekatan pembelajaran yaitu titik tolak ataupun sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Pendekatan ini merupakan unsur yang penting yang harus dikuasai oleh seorang guru ataupun pengajar sebelum mempersiapkan pembelajarannya. Nah, macam-macam pembelajaran ini juga ada bervariasi. Ada berbagai macam-macam pendekatannya. Yang pertama itu pendekatan otoriter. Nah, apa itu pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter ini merupakan suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku peserta didik tersebut. Nah, yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Nah, pendekatan primitif ini yaitu pendekatan yang menekankan pada bahwa siswa itu membutuhkan kebebasan bagi siswa, secara siswa, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar. Nah, yang keempat itu pendekatan buku masa. Apa itu pendekatan buku masa ini ya? Menarik. Nah, pendekatan buku masa ini yaitu pendekatan yang berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Nah, yang kelima yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan ini berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas atau manajerial kelas. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, pendekatan pengubahan tingkah laku ini didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme.
Yang kita tahu bahwa prinsip utama dari pendekatan ini yaitu perilaku merupakan proses belajar. Yang ketujuh yaitu pendekatan iklim sosio-emosional. Nah, pendekatan iklim sosio-emosional ini merupakan pendekatan yang dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat bergantung pada hubungan positif antara iklim sosial, emosional dengan iklim kelas. Nah, di dalam pendekatan iklim sosio-emosional ini di dalamnya itu termasuk tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, dan pemberian hubungan yang baik. Nah, yang kedelapan itu adalah pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan proses kelompok ini premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok yang didasarkan pada asumsi-asumsi kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Nah, tugas kelompok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang kesembilan itu pendekatan eklektik. Nah, pendekatan ini menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Yang terakhir yaitu pendekatan analistik pluralistik. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Nah, pengelolaan lingkungan belajar menurut Suharsini Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan ataupun penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar itu merupakan suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah ataupun lapangan terlaksananya suatu proses belajar mengajar. Tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar ini secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan emosional, sosial, dan intelektual di dalam kelas. Apa-apa saja macam-macam lingkungan belajar? Nah, yang pertama itu ada lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor ini adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan sudah disediakan oleh sekolah yang untuk digunakan oleh para siswa. Nah, lingkungan belajar ini ada berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan tentu saja ruangan kelas. Dan yang kedua itu lingkungan belajar outdoor ataupun di luar. Nah, apa maksudnya? Nah, lingkungan belajar outdoor ini adalah lingkungan ataupun sarana belajar yang berada di luar dari lingkungan sekolah. Artinya, lingkungan belajar ini tidak diciptakan oleh ataupun untuk keperluan proses belajar mengajar secara khusus, tetapi bisa digunakan ataupun dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, untuk keperluan proses belajar mengajarnya. Misalnya itu seperti museum, masjid, monumen, lapangan, prasasti misalnya, dan masih banyak sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan lingkungan belajar ini. Nah, apa-apa sajakah hal-hal tersebut? Nah, yang pertama itu ada memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua itu memahami perkembangan kecerdasan siswa. Nah, yang ketiga itu mengenal siswa secara perorangan. Yang keempat itu adalah memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah siswa. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan yang baik. Artinya bahwa guru itu harus kreatif, memvariasikan setting kelas sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, yang ketujuh itu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya itu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Nah, tentu saja. Nah, yang ke-9 itu membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Yang terakhir itu pengelolaan kelas. Nah, tentu saja ini adalah
hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan pengelolaan lingkungan belajar, baik indoor maupun outdoor. Nah, sekian materi yang dapat saya bagikan, yang saya paparkan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.